Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 semester 1, yaitu kita meningkat ke bab 3 teks editorial sebagai media berpendapat. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Yang kedua, informasi dalam teks editorial. Yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan yang terakhir, rancangan teks editorial. Jadi di akhir pembelajaran kita akan membuat atau merancang teks editorial atas kejadian yang ada di sekeliling kita atau di sekolah kita. Pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Pengertian teks editorial yaitu pendapat suatu koran yang ditulis oleh pemimpin redaksi di suatu koran tentang masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Ciri-ciri teks editorial: lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial: sifat teks editorial tajuk rencana sebagai berikut. Ada krusial dan ditulis secara berkala. Isinya menyikapi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat luas, memiliki karakter sebagai konsistensi, teratur dan terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Yang kedua, informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial, tipe teks editorial, dan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial. Isunya aktual dalam media informasi. Kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Ada saran terhadap isu aktual. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks editorial. Ini yang terpenting dari semuanya karena nanti kita akan membuat ke situ ya. Struktur teks editorial, yang pertama ada tesis atau pendapat kita terhadap isu tersebut. Kemudian yang kedua ada argumentasi, biasanya dibuktikan dengan fakta-fakta. Dan yang ketiga yaitu ada penjelasan ulang, bisa kesimpulan, bisa juga saran terhadap isu yang sedang berkembang. Bisa saran kepada pemerintah, bisa saran terhadap masyarakat, bisa saran terhadap pengusaha, tergantung isu apa yang sedang hangat dibicarakan. Struktur kebahasaannya menggunakan bahasa yang populer. Kata-katanya ada bantuan konjungsi, ada kata ganti ini itu, kemudian ada menggunakan kalimat retoris, artinya kalimat yang tidak perlu jawaban. Misal, siapa sih yang ingin hidupnya sengsara? Itu kan pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena kita tahu semua bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sengsara.
Terus yang terakhir, merancang teks editorial. Yang pertama, penyusunan teks editorial. Masalah ya, kita masalahnya apa yang sedang berkembang di masyarakat. Misal nih di SMA 3, masalah yang sedang berkembang atau yang sedang banyak dibicarakan oleh para siswa tentang donor darah gitu ya. Kemudian setelah dijelaskan tentang donor darah, akhirnya ada proses penyuntingan supaya nanti bahasanya juga menjadi bahasa yang sesuai dengan kaidah teks editorial, baru bisa ditampilkan sebagai teks editorial dan biasanya diakhiri dengan himbauan atau saran. Ya sudah, seperti itu kurang lebih ya tentang teks editorial. Lebih lanjut nanti kita akan belajar membuat teks editorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.